dia beragama, merasa sangat soleh, merasa bertakwa, sehingga kemudian dia mengatakan saya dan Tuhan tidak lagi terpisah. Ada nggak yang mengatakan begitu? Ya, banyak ya. Karena itu ada yang kalau di Jawa itu ada yang disebut dengan kaula manunggaling kaula Gusti, gitu kan. Konsep-konsep tasawuf yang disebut dengan wahdatul wujud, gitu kan, kesatuan eksistensi antara khalik dengan makhluk, ini kemudian menjadi pembahasan yang tidak pernah berhenti sampai sekarang, gitu. Tidak mungkin sesoleh-solehnya orang dia tetap makhluk, ya kan? Serahman rahimnya Allah, dia tetap sebagai khalik, gitu kan. Tidak mungkin kemudian campur, gitu kan. Makhluk naik dari status kemakhlukannya kemudian sampai pada tingkat ketuhanan, atau ketuhanan kemudian turun sampai pada tingkat kemakhlukan. Tidak mungkin, gitu kan. Kita dan Allah Subhanahu wa taala adalah dua entitas yang berbeda, dan itulah yang kemudian harus kita pahami. Yang kedua adalah al-idrakiyah, logis, gitu. Meskipun memang ada dualisme, dua entitas yang berbeda, tetapi Allah mengetahui makhluknya dan makhluk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hubungannya logis. Konsep ketuhanan dalam Islam itu adalah bukan misteri, ya, bukan misteri. Meskipun zat Allah Subhanahu wa taala itu memang tidak bisa dijangkau oleh akal kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada kita lewat ciptaannya di alam semesta ini dan lewat nama-namanya. Karena itu maka Asmaul Husna adalah sangat intensif untuk kemudian kita kaji. Kenapa? Karena lewat Asmaul Husna itulah kita bisa mengenal siapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, yang ketiga adalah al-ghaiyah, bahwa hidup ini bertujuan. Gitu. Bertujuan. Memiliki tujuan. Dan bahwa tujuan itu tidak selesai dalam hidup di dunia ini. Gitu. Jadi di UINA saya bertemu dengan orang PBB, orang kita yang bekerja di PBB untuk energi dan atom. Dia yang kemudian bertanggung jawab dalam banyak proyek gitu, nuklir. Dia cerita bahwa saya punya profesor di Amerika itu, dia disebut sebagai bapak nuklir di Amerika. Sayang ketika saya bertanya itu siapa namanya biar saya bisa mencari gitu, beliau tidak menyebutkan itu. Ketika suatu waktu dia mendapatkan penghargaan sedemikian rupa karena jasanya di bidang nuklir, gitu. Kemudian dia pensiun, gitu. Setelah mendapatkan penghargaan tinggi itu, dia menganggap bahwa itulah akhir dari karir hidup dia, gitu. Dan karena itu kemudian dia pergi ke toko senjata, beli pistol $300 gitu, dan langsung kemudian dia dor gitu kan kepalanya gitu. Itu mengapa begitu? Karena gitu, dia meyakini atau keyakinan dia bahwa hidup itu adalah hanya di dunia saja gitu. Sehingga ketika karir dunia itu sudah mentok dan sudah selesai, apalagi gunanya hidup gitu. Di Jepang juga sama misalnya. Kenapa ada harakiri gitu? Harakiri ini ditusuk sebelah kiri apa sebelah kanan? Kalau kanan hara kanan ya. Gitu. Jadi ketika misalnya hitungan-hitungan logis gitu, hitungan-hitungan matematik itu sudah tidak lagi menguntungkan hidup, ya mereka bunuh diri gitu. Mereka misalnya kecelakaan misalnya harus membayar denda misalnya sejumlah sekian sejumlah uang gitu. Dia hitung kemudian gaji saya sekian gitu. Nah, untuk membayar jumlah itu membutuhkan sekian puluh tahun, sementara dia usianya sudah tinggal berapa tahun lagi ya, ukuran hitungan manusiawi.
Dia mengatakan, ngapain saya menyelesaikan atau mengakhiri hidup, menyelesaikan hidup ini hanya sekedar untuk membayar hutang gitu, misalnya gitu. Nah ini kan sebuah contoh betapa bahwa ketika orang ya, tidak punya akidah yang benar ini, gitu, ini kemudian ya bersikap seperti itu. Gitu. Nah kita punya keyakinan bahwa tauhid kita mengajarkan hidup ini punya tujuan. Tujuan itu adalah tujuan yang utama adalah kehidupan yang kekal kelak di akhirat. Dan karena itu bagaimana kita bisa mendedikasikan kehidupan dunia ini dalam rangka kita bisa mengejar kebaikan kita kelak di akhirat itu, meskipun sekali lagi bahwa ya jelas harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat, tetapi bagaimana dunia ini bisa kita investasikan untuk kehidupan akhirat. Nah persoalannya kemudian adalah, nah mengapa seringkali orang punya pengetahuan yang banyak tentang Islam, tetapi pandangan hidup Islam itu tidak terbentuk? Bisa disaksikan nggak? Betul nggak seperti ini? Betapa banyak orang yang berilmu, gitu, tetapi mengapa ilmunya tidak melahirkan amal, tidak melahirkan penghayatan iman seperti tadi, gitu. Bisa saja misalnya seorang profesor di bidang studi Islam, gitu, ya, tetapi tidak pernah sholat misalnya atau meninggalkan sholat, gitu. Betapa banyak, gitu. Betapa banyak para pemikir itu yang kemudian diidolakan, banyak kisah teman-teman, gitu, yang belajar kepada seorang pemikir tertentu, gitu. Kemudian diterima dia sebagai murid, tapi kemudian dia keluar gara-garanya saya tidak melihat dia pernah sholat deh, gitu. Terjadi seperti itu, gitu. Nah mengapa itu terjadi? Nah karena terjadi atau ada perbedaan antara formulasi pengetahuan dengan pandangan hidup, gitu. Bahwa pandangan hidup itu memang dipengaruhi oleh banyak faktor, gitu. Bahwa masyarakat dan agama itu bisa mempengaruhi, misalnya orang bisa mendapatkan pengetahuan itu dari masyarakat, gitu, menjadi budaya, gitu. Dari budaya itulah maka kemudian dia memiliki pandangan hidup. Orang juga kemudian bisa mendapatkan pengetahuannya dari agama, dan agama itulah yang kemudian melahirkan pandangan hidup, gitu. Nah, karena itu maka ada perbedaan pengetahuan dengan pandangan hidup. Pengetahuan bisa berupa informasi yang tidak lengkap, karenanya tidak membentuk tipe perilaku tertentu. Pandangan hidup membentuk sistem pemikiran yang lengkap, karena itu ilmu pengetahuan menuntut pengamalan. Pengetahuan bisa berupa informasi yang banyak tentang suatu objek, tetapi boleh jadi tidak objektif. Pandangan hidup menuntut agar informasi-informasi itu objektif. Jadi kelengkapan, gitu kan, kelengkapan informasi, kelengkapan pengetahuan tentang suatu objek. Pentingnya kita mengetahui sebuah ilmu itu secara lengkap, sehingga kemudian menjadikan pengetahuan itu sesuatu yang berdaya dalam diri kita. Itulah yang kemarin kemudian saya bahas tentang ada akidah yang tidak berdaya, ada akidah yang berdaya. Kenapa ada akidah tidak berdaya? Ini kan akidah yang tidak lengkap, tidak lengkap. Ketika akidah hanya dipahami, misalnya hanya sekedar pengetahuan, sekedar keyakinan, tidak dipahami bahwa amal itu merupakan manifestasi dari akidah, maka kemudian melahirkan perilaku yang buruk, misalnya tidak melahirkan akhlak seperti itu. Nah karena itu maka di sini diperlukan peran pendidikan. Kata Al-Atas mengatakan bahwa proses pencarian ilmu pengetahuan itu tidak disebut pendidikan jika ilmu pengetahuan yang diperoleh itu tidak memiliki tujuan moral yang melahirkan atau menggairahkan. Istilah yang beliau sebut sebagai adab dalam diri orang yang mendapatkan ilmu itu. Ada berarti perilaku yang benar yang lahir dari kedisiplinan pribadi dibangun di atas ilmu pengetahuan yang memancar dari al-hikmah, dari kearifan. Jadi pengetahuan itu harus membuat pengetahuan yang tidak hanya ada dalam dimensi kognitif, tetapi juga masuk dalam penghayatan dan
kemudian melahirkan psikomotorik, kan itu sebenarnya konsep pendidikan yang baku gitu. Karena itu maka yang ada sekarang atau pendidikan keislaman di kita itu cenderung pengajaran, hanya pengajaran. Seorang guru gitu kan, guru agama di kelas dia mengajarkan Islam, gitu. Ketika melihat anak muridnya di luar misalnya dia berpacaran dan kelihatan kelewatan batas hubungan dengan lawan jenisnya, dibiarkan misalnya, kan itu bukan pendidikan ya. Yang disebut dengan pendidikan adalah bagaimana agar ilmu yang dia berikan itu kemudian ya sambil membimbing anak didiknya itu melaksanakan apa yang dia tahu. Kalau mengajarkan sholat adalah mengajarkan bagaimana, membimbing bagaimana sholat itu dilaksanakan dan agar anak didik itu kemudian melaksanakan sholat sehari-hari, kan begitu. Kalau hanya sekedar mengajarkan sholat tetapi peduli amat dia mau sholat mau tidak sholat, itu yang disebut dengan pengajaran, bukan pendidikan. Nah ini yang penting adalah soal atau peran pendidikan ini. Ketika anak dididik di rumah tangga atau di rumah kita dengan perilaku keislaman, ya insya Allah gitu kan, dia tidak akan begitu jauh melenceng gitu dari ajaran-ajaran Islam. Karena itu maka golden age pada saat-saat di mana anak itu masa-masa emas ini adalah masa-masa yang sangat penting untuk kemudian kita ajarkan mereka bagaimana mereka bisa melaksanakan keislaman itu dengan baik. Kalau itu sudah terjadi gitu kan, anak sudah memiliki matanah Islamiyah, kekokohan Islam gitu. Anak pergi kemana, belajar di mana, insya Allah mudah-mudahan itu imannya tidak tergoyahkan, mudah-mudahan Islamnya tidak tergoyahkan gitu. Nah itu yang pertama. Nah kemudian betapa penting Islamic review ini gitu kan, dalam rangka mengembangkan peradaban gitu. Mengapa? Karena Nabi SAW gitu, sukses mengembangkan atau membangun kebudayaan generasi awal juga karena pandangan hidup yang Islami ini. Coba misalnya, ini sebuah gambaran misalnya, kata Ahmad Amin, di kalangan orang jahiliyah tidak ada ilmu dan filsafat. Meskipun pengetahuan mereka tentang astronomi gitu kan, itu sedemikian maju, tetapi itu semua masih bercampur dengan mitologi, karena itu belum disebut sebagai ilmu gitu. Tidak ada yang disebut sebagai ilmuwan kecuali hanya sedikit saja dengan penyebutan yang gegabah tentang atau sebagai ilmuwan. Jadi sebelum Islam ini gitu, di Jazirah Arabia itu tidak dikenal sebagai wilayah yang memiliki ilmu pengetahuan. Bahkan beliau mengatakan, Ahmad Amin mengatakan bahwa orang yang bisa baca tulis di Mekah, orang Mekah yang bisa baca tulis ketika Nabi mendakwakan Islam itu hanya 17 orang saja dari seluruh orang Arab di Mekah. Ketika Rasul hijrah ke Madinah, orang Ansor, orang Madinah yang bisa baca tulis itu hanya 9 orang misalnya. Tetapi kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam betapa sadar Rasul dengan kemampuan umat untuk bisa baca dan tulis itu, sehingga tawanan perang Badar, mereka yang bisa baca tulis kan, mereka bisa membebaskan dirinya dengan mengajarkan baca tulis kepada umat Islam. Betapa Rasul kemudian menyuruh misalnya Zaid bin Sabit untuk belajar bahasa Ibrani misalnya gitu kan. Nah ini kan Rasul memang betul-betul mengkader gitu kan. Nah kemajuan peradaban itu juga terjadi karena metodologi ilmiah yang benar. Coba misalnya ini komentar Farid Wajdi. Hemat kami beliau mengatakan, pengamatan yang mendalam tentang metodologi Nabi SAW dalam mengajarkan dan menyampaikan kandungan Al-Quran menjadi persoalan mendasar dan universal yang menyingkap rahasia kemajuan bangsa Arab. Jadi mengapa generasi awal umat ini sedemikian cepat gitu, mencapai tangga-tangga kemajuan? Nah itu karena mereka benar memahami Islam ini.
Nah, karena itu maka kebangkitan Islam juga mengikuti manhaj kenabian. Beliau mengatakan mempelajari pergerakan Al-Quran harus mengetahui bagaimana generasi awal mengkaji Al-Quran, cara memahaminya, pertanyaan tentang masalah-masalah yang tidak mereka pahami, dan cara mereka mengkodifikasikannya. Masalah-masalah besar itu kemudian melahirkan disiplin ilmu keilmuan baru seperti nahwu, linguistik, sastra, dan sains yang beragam seperti fisika, astronomi, dan matematika. Jadi itu adalah hasil pengembangan mereka karena mereka memahami Islam itu dengan benar gitu. Jadi ketika mereka mendengar ayat afala yang duruna ilal injili kaifa khuliqat misalnya gitu, tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta itu diciptakan, tentang bagaimana gunung-gunung itu dipancangkan, bagaimana bumi ini dihamparkan. Ini kan membuat mereka kemudian berpikir tentang alam semesta itu gitu. Nah, itulah yang kemudian Aun bin Mas'ud ini dikabarkan beliau pernah dimintai seseorang untuk berbaiat kepadanya. Aun bin Mas'ud mengatakan, baik, kalau engkau ingin berbaiat kepadaku, jika engkau mendengar kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka far'a bihi sam'a, pasang telinga engkau, gitu kan. Kenapa? Karena kemungkinannya dua. Perintah di mana engkau disuruh untuk melaksanakannya, atau larangan di mana engkau diperintah untuk menjauhinya. Nah, jadi kesadaran bahwa ketika kita membaca Al-Quran itu, Allah sedang menyapa kita, Allah sedang memberikan ajarannya kepada kita yang kemudian harus kita laksanakan dalam hidup ini. Ini adalah cara mereka mengkaji Al-Quran itu. Sehingga kemudian etos mereka adalah bagaimana bisa menjalankan ajaran-ajaran Al-Quran itu, kan begitu. Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya tidak pernah melewati 5 ayat kecuali sudah rampung saya melaksanakannya, mengamalkannya. Umar bin Khattab pernah melakukan syukuran karena khatam surat Al-Baqarah. Khatam surat Al-Baqarah. Hatam menghafal atau hatam membaca atau hatam apa? Itu. Nah, kalau hatam bagi mereka bukan hatam membaca, bukan hatam menghafal, tetapi hatam melaksanakannya, mengamalkannya. Kan begitu? Coba misalnya, kapan kita melakukan itu gitu kan? Saya misalnya syukuran karena khatam surat An-Nisa misalnya. Kalau surat An-Nisa hatam luar biasa ya gitu. Karena itu ada panggil. Nah, artinya etos mereka itu begitu gitu kan. Jadi sejauh mana kita gitu kan bisa mengimplementasikan ajaran-ajaran Al-Quran itu dalam hidup kita gitu. Nah, kalau itu yang menjadi etos kita, insya Allah gitu, umat ini betul-betul akan menjadi umat yang berdaya, umat yang khairu umat. Jadi kesalahan umat di zaman ini apa? Kesalahan umat di zaman ini adalah kita membaca Al-Quran tetapi tidak berusaha untuk memahami, merenungkan, dan melaksanakannya di dalam hidup. Padahal kita sering mengatakan Al-Quran pedoman hidup kita. Itu persoalan. Nah, tentang bagaimana pemahaman kita terhadap Al-Quran, nah rujukan pandangan hidup Islam dan metodologi pengkajiannya ini harus dipahami dengan benar. Yang pertama adalah Al-Quran dan Sunnah merupakan rujukan pandangan hidup Islam. Mengapa hanya Al-Quran dan Sunnah? Mengapa tidak ijma dan qiyas? Gitu. Karena yang disebut dengan ijma, yang disebut dengan qiyas kan merupakan turunan dari Al-Quran dan Sunnah. Karena itu yang paling utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Kita harus memiliki pemahaman yang benar terhadap rujukan baik Al-Quran maupun Sunnah, konsisten dengan kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, ini kan dalam rangka sebenarnya ini karena problem yang dihadapi di tanah air ini adalah tantangan aplikasi hermeneutika terhadap studi Al-Quran gitu. Di mana pemahaman terhadap Al-Quran itu sedemikian
tidak punya aturan, tidak punya kaidah gitu. Ada kaidah-kaidahnya. Melepaskan diri dari prakonsepsi artinya apa? Orang sering saya ingin mencari atau mendalili apa yang diyakininya, apa yang dipikirkannya, bukan memahami Al-Quran ini kemudian kita tunduk pada pemahaman yang benar terhadap ayat itu gitu. Walaupun berbeda dengan pikiran kita gitu. Yang terjadi sekarang adalah istilahnya mendalili amal gitu, mendalili amal atau mendalili pemikiran gitu. Menjauhi penakwilan Al-Quran berdasarkan madhab atau hawa nafsu gitu. Artinya bahwa meskipun kita punya pandangan-pandangan tertentu, tetapi tidak berusaha memaksakan perspektif itu sehingga kemudian kita ketika kita mendapatkan ayat yang berbeda dengan pemikiran atau pandangan kita, kemudian kita berusaha untuk menakwilkannya. Ya, selanjutnya adalah nas-nas Islam tidak mungkin dipahami oleh metodologi Barat, dalam hal ini adalah hermeneutika. Dan ini yang berbeda. Kemudian sekarang yang digembur-gemburkan itu adalah hermeneutika itu sebagai ulumul Quran gitu. Hermeneutika itu adalah cara orang Yahudi dan Kristen memahami Bible mereka gitu, yang kemudian mereka kembangkan dari filsafat Yunani. Kemudian merujuk ahli hadis yang fiqh. Jadi ketika kita berbicara tentang hadis, ya bukan soal selera gitu kan. Masa sih gitu kan? Menurut saya nggak logis deh misalnya kan gitu. Gitu. Ini bukan persoalan itu, bukan soal selera gitu kan. Karena hadis itu jelas, gitu kan. Metodologinya jelas. Ada yang disebut dengan metodologi akal, dalam arti apakah itu bertentangan dengan akal, tetapi tidak kalah pentingnya adalah metodologi riwayah gitu kan. Melihat ya profil dari mata rantai yang meriwayatkan hadis itu. Nah, jadi harus merujuk pada ahli hadis yang fiqh gitu. Seringkali kita tidak punya kapasitas untuk menilai apakah sebuah riwayat itu sahih atau tidak, dan karena itu kita kembalikan pada ahli hadis yang fiqh gitu. Nah, ini tadi yang saya kutip adalah tunduk pada rujukan. Ini adalah tidak kalah pentingnya dari bagaimana kita melakukan pemahaman yang benar terhadap nas-nas itu. Lebih penting dari itu adalah bagaimana kita tunduk pada rujukan itu. Ibnu Mas'ud mengatakan, maksudnya adalah Aun bin Mas'ud, bukan Abdullah bin Mas'ud, jika engkau mendengar Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, maka pasanglah telinga engkau, karena yang akan disampaikan Allah bisa merupakan kebaikan di mana engkau diperintah untuk melaksanakannya, atau keburukan di mana engkau dilarang untuk melakukannya gitu. Nah, Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan tentang pandangan hidup Islam gitu. Ini sekedar penjelasan tentang betapa keislaman itu bukan hanya kita tahu, bukan hanya kita paham gitu kan, tetapi bagaimana kita bisa merenungkan, menghayati, dan kemudian mengamalkannya, itu yang paling penting. Dan ini berlaku tidak hanya dalam persoalan-persoalan ubudiyah kita kepada Allah, tapi juga dalam seluruh kehidupan kita, apapun yang menjadi profesi kita. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang Islamic Review gitu. Terima kasih Pak Ustadz Abbas Jazakallahu khairan atas penyampaian kuliah Islamic Review.